noelan wae, capek. Diisuk nepi kasor teh ngurus budak, dininya mah datang, toal. Pan kamari geus atuh sok deui. Laki-laki itu ada yang sumbu pendek. Hayangan menggebu-gebu tapi gancang geusan. Sare deui. Tiba-tiba suami transfer 100 juta. Meskipun kata suami, Bu, aku pulangnya terlambat. Enggak apa-apa, sok aja. Singget tol di damel, Ya, jadi kalau kita itu mudah dari sedih jadi gembira, dari gembira jadi sedih itu mudah. Batur udah ke Jogja di Malioboro dipoto make baju orang Jawa, ai batur atos, ai urang teu acan, iraha tuh. Fear of missing out, merasa ente jiga batur, teu eksis. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Cung yang sedang berbahagia, alhamdulillah. Katanya Bu, ada yang kalau ke pengajian teh kalau lagi galau, mencari ketenangan hati, mencari pegangan, ingin memastikan apakah kita teh hidup di jalan yang benar atau tidak. Betul? Boleh begitu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau kita pergi ke pengajian karena sedang galau, ingin memastikan apakah kita hidup benar atau tidak, maka kita ada di jalan yang benar. Manusia itu hidupnya berbolak-balik. Hati manusia dalam bahasa Arab itu kolbu. Kolbu itu dalam bahasa Arab artinya tempat yang tidak stabil. Seperti air di atas daun talas. Ibu masih pernah ketemu daun talas? Ya. Daun talas kalau ada air di atasnya gimana? Ya. Dia tidak stabil. Mudah sekali berubah. Itulah hati kita. Lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada WA, celing. Langsung gitu. Ya. Penyebabnya apa? Sesuatu yang kita tidak suka. Atau lagi bete, tiba-tiba senyum. Kan tiba-tiba suami transfer 100 juta. Meskipun kata suami, Bu, aku pulangnya terlambat. Enggak apa-apa, sok aja. Singget tol di damel, Ya, jadi kalau kita itu mudah dari sedih jadi gembira, dari gembira jadi sedih itu mudah. Setipis rambut dibelah 7. Betapa manusia itu hatinya mudah berbolak-balik. Makanya diajarkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Apa artinya? Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, hadapkan hati kami senantiasa kepada kebenaran agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Persoalan hidup pasti ada. Ya, yang baru dipanggil jadi menteri juga langsung punya persoalan. Ya. Kantornya di mana cina? Nah, kementeriannya baru ya. Yang mau jadi bupati Bandung Barat lagi punya persoalan. Kenapa elektabilitas tuh naik-naik kata gitu.
kampanye asa sepi, ya, rakyat mulai bosan mungkin, capek, karena kayak kamari pemilu geus pilkada deui wae, kumadinya wae, nomor piro, wani piro, gitu. Jangan ya dek, jangan. Jangan ya dek ya. Jangan nomor piro wani piro, itu namanya money politik haram. Wah, kalau dibilang haram teh langsung weh, ya gitu. Oh. Jadi yang namanya hati manusia itu diliputi oleh berbagai bahan baku untuk bahagia di dalam hati, untuk sedih di dalam hati. Bahagia dan sedih ada di tempat yang sama. Berani dan takut ada di tempat yang sama. Masih ingat Pak Zainuddin MZ? Apa singkatan apa MZ teh? Memang Zainuddin. Saya bilang begitu ke beliau dulu ketawa. Lu bisa aja katanya. Kata Pak Zainuddin MZ, Bu, Pak. Satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut jadi 3 orang apa? Berani. Ibu outbound. Mau ke kamar mandi jauh sendiri nggak berani. Antar yuk tiluan. Jadi berani. Makanya gerombolan, apakah gerombolan supporter atau gerombolan remaja geng motor, wani nate kalau raramean. Dipepet satu, ampun gitu. Karena dia beraninya kalau, jadi takut dan berani ada di hati yang sama. Sedih dan gembira tempatnya juga sama, didinya kene. Jadi kalau ditanya di manakah tempat bahagia? Di hati. Di manakah tempat sedih? Di hati. Dan manusia zaman sekarang mudah sekali untuk tidak bahagia. Kadang-kadang tidak bahagia nate dijieun ku sorangan. Ibu tahu FOMO? Do you understand? Who know FOMO? Tell me about FOMO. F-O-M-O. Fear of missing out. Ai batur atos pepotoan di luhureun ikan dalam kolam. Anu di Cicerem Majalengka. Aya nu diayunkeun. Aya nu sakeluarga gitu. Ai orang lain udah, ai saya belum, asa kumaha. Itu fear of missing out. Batur udah ka Jogja di Malioboro dipoto make baju orang Jawa, ai batur atos, ai urang teu acan. Iraha atuh. Fear of missing out, merasa ente jiga batur, teu eksis. Dan sekarang diperparah oleh medsos. Bangun tidur sebelum baca Quran, Instagram heula. Pas lihat Instagram, lihat pasangan muda nikah. Umur 16 sama 19. Tapi kasep dan gelis. Yang laki-laki penghafal Quran, anak ulama. Yang perempuan juga penghafal Quran, anak pengusaha. Ya Allah. Jombloan, jomblowati langsung galau. Jadi fear of missing out itu merasa tidak eksis. Merasa belum seperti orang lain. Merasa mungkin tadi aku. Jadi bahaya medsos salah satunya begitu. Kalau bapak, ibu, teteh, akang, ece, ada yang merasa begitu, puasa medsos, pareman. Seminggu enggak buka medsos, moal maut insya Allah. Kecuali takdirnya. Ya. Pareman Instagram, pareman Facebook, tong Facebookan, tong Instagraman, matiin. Jangan dilihat seminggu, insya Allah enggak apa-apa. Malahan bisa lebih produktif. Bisa rajin nyambel, ya. Da kehel, hayo gitu. Cangkel biasa mukaan gitu jadi nganggur jempolnya. Ayo gitu. Mungkin rajin nyuci, ya.
Mungkin nyetrika, beberes, apa diberesan. Kenapa? Iya temenang dibuka pareman saminggu. Jadi kemana-mana. Fear of missing out ini bahaya. Orang merasa rendah diri. Orang merasa tidak berarti. Ya. Unmeaningful. Orang kalau sudah merasa tidak berarti, sudah unmeaningful, unhappiness. Ibu merasa cantik nggak? Iya. Ibu merasa cantik nggak? Ya. Yang penting mah merasa. Terserah. Kalau udah merasa cantik mah anteng, kalem. Kalau belum merasa cantik, aduh, skincare apa lagi ini teh? Udah yang ini tapi asa belum glowing kene. Kenapa malah ada kerutan? Ya, kenapa kantong mata jadi nambah? Ya, merasa tidak cantik. Tapi kalau merasa cantik, whatever will be, will be. Bade kumaha oge, mangga. Da abdi mah sakieu ayana. Kalau engkau mencintaiku, cintaiku apa adanya. Karena aku juga mencintaimu seperti apa adanya. I love you just the way you are. Gitu. Yang penting itu merasa cantik, Bu. Orang meskipun cantik secara, kan cantik ada ukurannya. Ya, ada yang disebut cantiknya 8, ya. Ada yang cantiknya 9,5 gitu, ada ukurannya. Ibu bisa diukur cantiknya berapa. Tapi kita hidup bukan di atas angka-angka dan penilaian orang lain. Kita teh hidup subjektif, tergantung bagaimana kita mengartikan diri kita. Ibu anak rakyat jelata, bukan raden, bukan orang kaya, tapi ibu merasa nggak ada masalah. Masalahnya apa? Bapak saya bukan siapa-siapa, tidak dikenal, ya nggak apa, masalahnya apa? Nggak ada masalah. Tapi orang walaupun anak raden, dikersakan miskin, sedih tah. Ongkoh raden, ongkoh geri, ongkoh miskin. Ya. Ongkoh raden, ongkoh miskin. Ya. Kita bukan raden, miskin, ya tenan naon. Enggak ada masalah. Ya. Jadi raden beunghar, tapi membandingkan dengan orang lain yang lebih kaya. Di medsos ada ditulis, "Na ari ibu muni diborong ku sadayana cenah. Keur magelis beunghar jadi menteri, ai abdi teu kabagean Bu," cenah gitu. Muni diborong sadayana ku ibu, keur magelis, keur beunghar, diangkat ayeuna jadi menteri ku Pak Prabowo, meni diborong kabeh ku ibu cenah gitu. Jadi kalau kita merasa tidak berarti, maka kita tidak bahagia. Jadi Islamic way of happiness itu, jalan utama untuk kebahagiaan itu merasa diri berarti. Jalan untuk merasa berarti itu banyak. Satu dari ibadah tadi disebut qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khushi'un. Yang sudah bisa sholat dengan khusyuk, nunggu waktu sholatnya ditunggu. Bahkan diciptakan. Mau duha, mau tahajud, diciptakan tuh, dikejar. Kenapa? Sudah nikmat. Ada mu'alaf, diperhatikan oleh pembimbingnya. Jadi baru masuk Islam, istrinya baru masuk Islam, suaminya comeback. Karena suaminya asalnya murtad, ikut agama istrinya, tapi kemudian sang suami kembali masuk Islam. Ketika itu kemudian mereka berhaji. Ketika berhaji, pembimbingnya melihat, ini dua orang yang mu'alaf ini kalau sujud, kelihatan nikmatnya. Kan orang sujud nikmat mah tumaninah gitu Bu. Ya, lama, tapi mungkin juga tidak, tapi tumaninah gitu. Ada yang sujudnya rusuh. Ini dilihat, ini sudah matumaninah,
sujudnya lebih lama daripada yang hitungan normal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama pembimbingnya dihitung ini sujudnya lama, tiap sujud. Beres sholat, ditaros tamu alaf teh. Bapak Ibu tadi saya lihat sholatnya kayaknya nikmat, terutama pas sujud. Kebetulan pembimbingnya seorang dosen di psikologi Unpad, namanya Pak Mustafid Amna, sudah meninggal. Kata Pak Mustafid kepada jamaahnya, Bapak Ibu saya lihat sholat Bapak dan Ibu itu nikmat, terutama sujud. Beritahu saya apa rahasianya, kenapa? Kata mu'alaf teh Bu, Pak Ustadz, saya dan istri kalau sedang sujud rasanya semua urusan teh diangkat oleh Allah. Kegelisahan hilang, ketidaknyamanan hilang. Kami kalau sedang sujud teh nikmat. Kata Pak Ustadz nanti ieu mu'alaf geus kitu ai abdi acan. Jadi kalau sholat yang khusyuk nikmat Bu, dikejar, ditunggu. Ya, sholat yang khusyuk. Jadi hidup berarti dari ibadah. Ketika beribadah kita merasa jadi orang yang spesial. Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, ya Allah sudah dipanggil. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk sholat. Kenapa? Ketika sholat Allah gugurkan dosa-dosa kita. Betul nggak? Dari sholat yang satu ke sholat yang lain, ini Allah gugurkan dosa-dosa di antara dua waktu sholat. Nanti kita ketemu zuhur, maka dosa kita dari subuh ke zuhur diampuni di waktu zuhur. Nanti ketemu asar, dosa kita dari zuhur ke asar diampuni di waktu asar. Cung yang tidak punya dosa, Cung. Bu, ada yang tidak punya dosa? Cung yang punya dosa. Cung yang banyak dosa. Kadang-kadang yang bukan pidosaeun jadi dosa. Pengajian, pulang pengajian, anu sebelah tadi kumanya teu matching tiung kamana baju kamana lebar. Pulang ngaji ngebahas kerudung orang. Padahal eta teh tiungna teh mahal, anu 500.000 apal abdi ge. Ngan atuh warna jeung baju teh meuni tabrakan. So, masalahnya apa? Orang pakai kerudung tabrakan masalahnya apa? Bawa resepna kitu tabrakan si eta mah. Tiung kamana, baju kamana, ada resepna kitu. Ada yang pakai kerudung putih diomongin, eta tiap pengajian kerudung teh putih. Dosa bukan? Dosa, seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi awas, pulang pengajian jangan ngebahas teman di pengajian. Komo ngebahas ustad, gak boleh. Ustad eta mah geus apal reuina teh, geus apal paling eta kadinya bodorna eta wae itu kreatif geus apal. Eta deui nu didongengkeun teh eta deui eta geus apal urang mah. Memang harus kreatif jadi pembicara, harus banyak baca, tapi kadang-kadang kan juga suka lupa. Jadi kita banyak dosa, maka kalau orang sadar banyak dosa, waktu sholatnya ditunggu Bu. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allah tumpuk dosa-dosa kita di pundak kita. Begitu kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW. Nanti ketika ruku, dosa-dosa itu digugurkan. Nikmat nggak tuh? Ketika ruku teh dosa sedang digugurkan, nikmati teh. Jadi nanti kalau pas ikut sholat berjamaah, imamnya rukunya rada lama, ulah ngomel. Macan naon si imam teh meuni lila-lila teuing. Can cengkat keneh wae geus beres subhana rabbiyal a'dim wa bihamdi 3 kali eta masih keneh ruku ya Allah. Ruku itu saat digugurkan dosa, Bu, Pak.
Jadi kita sholat jangan kalah sama orang yoga. Ini kalau yoga, salah satu gerakannya, ini aja gini setengah jam. Beres yoga teh seperti terlahir kembali. Ai kita beres sholat, teh ngarasana naon. Kenapa? Pemaknaan pada sholat kirang. Atau ilmu sholat kita kurang. Ruku itu kata ahli yoga, itu gerakan sholat gerakan yang sangat luar biasa. Merangsang sistem saraf di tulang belakang. Membuat sehat. Itu kata ahli yoga. Maka ahli yoga teh kagum lihat orang yang ruku. Ayo orang tidak ngerasa. Jadi ibadah bisa jadi jalan kebahagiaan kalau bermakna. Sholat dapat ilmunya nikmat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sholat berjamaah di rumah ibu dengan suami. Kata suami, assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum. Tapi kan jangan dijawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat mah assalamualaikum lagi aja gitu ya. Jangan pas suami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam batal. Ya. Kita sedang sholat berjamaah dengan teman-teman. Begitu salamkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita didoakan oleh begitu banyak orang. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Semoga terlimpah kepadamu. Aduh ya Allah. Bu, Pak, kita itu di dunia perlu doa. Bukan cuma doku dan doi, tapi juga doa. Memang gak ada doku, gak ada doi juga pusing ya. Tapi ada doku teh bahasa lama teh uang. Ya. Ada doi tanpa doa. Doa bisa mengubah masa lalu. Apa? Kita banyak dosa. Doa minta ampun pada Allah. Ya Allah ampuni hambamu yang lemah ini. Seorang laki-laki di depan Masjid Nabawi. Pak, Bu, nggak bisa jalan. Beku. Lagi haji. Mas, kenapa? Bud, Mas mah nggak pantas masuk ke Masjid Nabawi. Memang kenapa? Kok nggak pantas? Memang kenapa nggak pantas? Mas banyak dosa. Aduh Mas, soal dosa mah saya juga banyak. Cuma Mas aja nggak tahu. Tapi dosa saya pasti lebih banyak dari Budi. Emang dosa Mas apa? Saya mah Bud, sudah puluhan tahun tara sholat, tara puasa. Langsung nyeplos Bu, tara sholat, tara puasa. Nah betah haji itu. Da istri saya cerewet. Wiridana tengan haji, haji. Mumpung aya duit, mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, mumpung ada umur, hayu gerah haji. Udah gitu tegas dibayar deh. Ya berangkatlah saya, tapi di depan Masjid Nabawi ini, Bud, saya merasa nggak pantas masuk ke masjid suci itu. Kenapa? Saya puluhan tahun meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak melaksanakan rukun Islam. Jadi saya nggak pantas. Harus gimana saya katanya? Mas, sudah di Madinah. Berarti Allah sudah izinkan sampai ke sini. Sebentar lagi, 2 hari lagi kita akan menuju ke Mekah untuk umroh dan kemudian melaksanakan ibadah haji. Sekarang mah kita masuk ke masjid dan Anda bertobat kepada Allah, kata saya. Kenapa? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang takwa pada kategori yang keempat dalam surat Ali Imran. Takwa itu yang pertama di surat Ali Imran adalah orang yang allazina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Yang kedua wal kaziminal ghaidha. Yang ketiga wal afina aninas. Yang keempat apa? Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Dan termasuk orang-orang takwa adalah mereka yang berbuat dosa besar atau berbuat zolim pada diri sendiri,
Tapi kemudian mereka ingat pada Allah dan minta ampun. Berubah posisi, Bu. Kalau orang berdosa tobat, posisinya berubah. Dari musuh Allah jadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang dulunya hidupnya ancur-ancuran, begitu tobat, bagerna luar biasa. Beliau saya ajak masuk ke Masjid Nabawi. Harus gimana, Bud? Sholat sunat tahiyatul masjid gitu, 2 rakaat. Masih bisa sholat? Masih. Apal kene baca anak? Apal. Dan saya sampai kuliah, sampai mulai kerja, saya sholat. Dan begitu sukses saya raih, perusahaan berkembang, duit banyak, mulai lupa pada Allah, dan geningan teu salat oge teu nanaon. Geningan teu salat oge harta tidak berkurang. Geningan teu salat teu puasa oge angger we sehat. It doesn't matter. Geningan teu nanaon cenah. Mulainya dari tidak salat Jumat. Mulainya dari salat terlambat. Mulainya dari salat belang betong, kadang salat kadang tidak, sampai bleng teu salat. Kata saya, lakukan tahiyatul masjid. Sudah itu apa, Bud? Habis itu salat tobat. Gimana caranya? Salat biasa 2 rakaat, bacaannya sesudah Al-Fatihah yang Mas hafal silahkan. Tapi di setiap sujud, terutama sujud akhir tiap rakaat, mintalah ampun kepada Allah dalam hati agar diampuni segala dosa-dosa. Saya baru pertama kali melihat orang yang salat tobat dan kemudian sampai bergetar badannya. Ngadeg-deg dalam salatnya. Merasakan, mengingat dosa. Kata saya, sok diingat dosa-dosanya. Yang paling besar katanya adalah tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa. Tidak sholat itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina. Tidak puasa 1 hari tidak bisa diganti dengan puasa setahun sekalipun. Maka jalannya cuma satu, yaitu tobat. Jadi ketika orang sudah bisa memaknakan ibadah, dia akan merasa bahagia. Walaupun dia pernah tersesat. Jadi mana jalan kebahagiaan Islam? Ibadah. Baca Quran tuh kalau dibaca dengan baik nikmat. Baca Quran kalau dibaca dengan pengertiannya mencerahkan. Saya ingat almarhum Dr. Kun Kun. Mungkin ada yang kenal Dr. Kun Kun? Seorang ahli gizi. Kata Dr. Kun Kun teh, Pak Budi, mohon Pak, orang teh sering maca Quran tapi teu ngarti. Kumaha kitu Pak? Nya cenah. Terus we dibacaan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Padahal di Al-Baqarah geus aya disebutkan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Tah cenah ihdinas siratal mustaqim teh dijawab ku Allah teh, ieu Al-Qur'an petunjuk bagi orang siapa? Bagi yang bertakwa. Al-huda, hudan dalam bahasa Arab itu masdar, artinya tidak terikat waktu. Bukan kalimat masa kemarin, bukan sekarang, ya, bukan masa yang akan datang. Jadi artinya apa? Al-Qur'an itu petunjuk jalan di segala zaman. Itu baca Quran di halaman pertamanya sudah begitu tuh, Bu. Jadi baca Quran membahagiakan. Baru belajar bacanya membahagiakan. Yang udah bisa tahsinnya udah lancar. Aduh, menikmat ya Allah. Amma yatasaalun. Geningan aya nama bisa direkam. Ih udah bener. Anin nabail azim. Aduh. Saya ketemu dengan jamaah yang baca alif lam mim teh bukan alif lam mim alama. Ada Bu, adanyaan, bukan bohongan. Tapi beliau rajin terus belajar dengan gurunya. Sampai suka tersenyum sendiri. Ingat ketika pertama kali dites ke Ustadz, sina maca Al-Baqarah teh, macana lain alif lam mim tapi alama. Gitu.
Sekarang udah bisa Bu, sudah sekarang alhamdulillah. Jadi jalan kebahagiaan satu ibadah. Yang kedua apa? Amal soleh. Amal soleh itu banyak. Anak mau sekolah, ya. Ibu doakan atau ibu marahin? Benar. Sing getol sekolah teh, pinter. Mun bodoh, mau jadi nanaon, sangsara kamu tuh. Itu anak pergi sekolah teh tersiksa membayangkan wajah ibunya. Nanti pulang, belum masuk rumah udah di aya PR. Kerjakeun heula. Ulah wake main game wae. Ulin wae. Kerjakeun. Ai ningali ibu main HP wae. Ustaz ceramah di video. Live Bu. Live atau di Instagram. Mengantar anak sekolah itu amal soleh. Kalau betul. Peluk. Doakan. Cium kepalanya. Sing sehat, salamet, sing pinter anak ibu teh ya. Insya Allah diberikan kemudahan dalam belajar. Diberi keselamatan. Hati-hati anak. Itu nikmat. Bandingkan dengan tadi. Sing getol. Mun bodoh mah jadi nanaon. Awas, mahal sekolah teh. Menyajikan makanan buat suami. Amal? Amal. Tapi harus betul caranya. Bu, mau makan ah? Udah ada, udah siap. Sok aja tinggal ngambil tuh udah siap semuanya. Bukannya diambilin. Disiapkan. Ibu, kalau begitu ke suami, ibu eleh ke tukang warung di pinggir jalan. Suami ibu duduk, tukang warung, badai naon aden. Hoyong naon aden teh. Iya mangga, mohon, mangga, rawas iya teh. Tos aya sangu jeung laukna, badai ngaleut naon aden. Enteh kopi atau napi susu, cenah gitu. Tukang warung pinggir jalan. Ibu tahu Cik Emar di Bandung, ada Cik Emar. Nu seri apal. Ya. Kalau ke Cik Emar kan kita jadi juragan. Aden juragan, badan uang naon. Aden. Suami mau makan. Tada geus aya sok we. Kata suami teh, Bu, geuningan mong sakieu. Nya atuh da duit nang eueuh. Kudu masak naon eueuh duit mah. Saya aya we. Wayahna. Walaupun saya ayah Bu, tapi disajikan dengan baik pasti nikmat. Kang, ini cuma ada tempe sama kerupuk. Sambal aja buatan Neng, sambal istimewa, dibuatnya juga dengan cinta. Ada. Kata si Akang Teneng, atuh cangung kerupuk, tempe, sambal oge, ai disarangan ku Neng mah nikmat, alhamdulillah. Cain teh tawar oge dengan memandang wajahmu mah jadi manis, alhamdulillah. Begitu enggak peristiwa di meja makan? Kalau belum, bikin seperti itu. Punten. Bahkan di tempat tidur, kadang-kadang tidak jadi kebahagiaan. Noelan wae, capek. Ti isuk nepi kasor teh ngurus budak, dininya mah datang, toal. Pan kamari geus atuh sok deui. Itu Bu, Pak, jangan salah. Laki-laki itu ada yang sumbu pendek. Hayangan menggebu-gebu tapi gancang gesan. Sare deui. Kalau begitu teh ibu ngobrol ke suami. Buka hadisnya. Aa, saur Kangjeng Nabi oge. Ai hubungan suami istri teh ulah jiga hayam. Grepak, geus.
Dicumbu dulu istrinya, digembirakan. Jadi puncak itu puncak kebersamaan. Walaupun misalnya wanitanya tidak mencapai kepuasan, tapi mendapatkan kebahagiaan. Jadi ngobrol. Jadi hubungan suami istri yang harusnya jadi ibadah, kadang jadi bahan pertengkaran. Kadang istri yang kecewa nggak berani ngomong, sieun salah, sieun durhaka. Dicolek, dilayani, dikutuk malaikat sampai pagi. Ya Allah. Dilayani dah. Enak di dia, nggak enak di saya. Jaba kudu kuramas. Itu bahkan sampai urusan tempat tidur yang harusnya membahagiakan. Kan itu salah satu hal yang paling sakral. Wanita menyerahkan diri kepada laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal. Membuka seluruh rahasianya yang paling dalam. Itu harusnya jadi sumber kebahagiaan. Bukan sumber penyerahan hati. Aing mah. Nggak boleh. Jadi banyak hal yang bisa jadi amal soleh. Malah jadi gugur nggak dapat apa-apa. Istri melayani suami. Suami melayani istri. Boleh pak istri minta duluan teh. Namun atuh ibu toel wae. Meni centil gitu. Mama kayak baju teh meni seksi gitu. Maksudnya naon teh? Buku isyarat eta teh. Ih teu ngarti wae. Ya teh mun make geus make baju ieu teh tandana eta. Suami teu ngarti. Kenapa suami teu ngarti? Enggak dikasih tahu. Harusnya bilang, kalau aku pakai baju ini inget ya. Apa? Iya, kalau udah pakai baju ini. Kalau akang pulang, ibu pakai baju ini, ingat, gara siap. Ya, kalau tidak ada komunikasi, amal soleh, sesuatu yang bernilai amal, bisa jadi tidak jadi amal soleh. Sedekah, tanda takwa. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Bisa jadi amal, bisa musnah. Kalau amal itu kita jadikan sumber kesombongan. Oh itu Al-Quran Braille, tos tilu paket lengkap abdi mah. Timimiti aya program Quran Braille, abdi mah tos ngiringan. Tos 30 juz kali tilu tos lengkap. Maksudnya apa bilang begitu? Hanya supaya orang lain tahu. Jadi sombong, amalnya hapus. Pergi ke pengajian. Di mana teteh? Tos pangaosan. Di Al-Isad, KBP, masjid nage sae, karpet nage bersih. Ih resep di ditu mah. Abi maka dituai. Cuma ditanya uih ti mana jawabannya teh mending ngaberele. Tadi taroskeun ge dijelaskeun tadi teh tema natenya tentang Islamic way of happiness. Tahu nggak? Dengerin nih. Islamic way of happiness teh hiji ibadah, dua amal soleh. Tapi kudu meaningful, kudu berarti. Lamun teteh can bahagia berarti ibadahnya can bener. Jadi amal soleh bisa jadi sumber kebahagiaan kalau ikhlas. Ilmunya cukup dan dilakukan dengan konsisten. Ibu sedekah. Lillahi ta'ala. Satu ketika nanti kita perlu pertolongan sedekah itu. Satu ketika nanti. Stuck. Betul-betul di ujung. Udah gak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Sebut dah. Ya Allah. Sudah saya tolong anak-anak yang tunanetra itu dengan mushaf Quran Braille. Sudah saya tolong orang-orang miskin itu dengan donasi yang saya keluarkan dengan rutin. Sudah aku bantu anak-anak yatim. Sekarang aku memohon pertolonganmu ya Allah. Tolonglah aku hambamu yang lemah ini ya Allah. Akan ada waktunya kita tidak bisa minta tolong kecuali kepada Allah. Makhluk udah gak bisa menjangkau. Gak ada lagi yang bisa diminta kecuali Allah. Salah satu cara agar doa kita diijabah, diberikan, dikabulkanlah dengan berwasilah kepada amal-amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Ya Allah, aku bahagiakan orang tuaku.
Selalu ku jenguk setiap akhir pekan. Aku gembirakan ayah dan ibuku yang masih hidup. Aku periksa kamar mandinya kalau licin. Aku bersihkan ya Allah, aku sikat. Aku tidak mau beliau jatuh di sana. Aku periksa tempat berasnya. Aku pastikan semua makanannya ada. Semuanya dilakukan semata-mata karenamu ya Allah. Sekarang aku sedang memerlukan pertolonganmu ya Allah. Tidak ada yang bisa menolongku kecuali Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu jadi sedekah yang indah, amal yang indah. Tapi kalau sedekah kita diwarnai dengan kesombongan, diwarnai dengan diceritakan kemana-mana, ada. Jadi amal soleh yang ikhlas, konsisten terus. Kita harus punya kojo bu, kojo amal. Ya. Mungkin ada yang hebat tahajudnya, tapi kurang sedekah. Sebaliknya ada yang sedekahnya hebat, kurang tahajud. Yang udah hebat pegang, yang kurang tambah. Yang udah hebat pegang, jangan ditinggal. Ada abdi mah tahajud ge can bener, sedekah ge asa teu puguh, kewe sedekah teh mun geus tahajud bener, bukan begitu. Ya. Ada moal waka tahajud abdi mah salat wajib ge sok masih telat, jangan begitu. Perbaiki sholat wajibnya, tahajudnya dipegang. Jangan tinggalkan semua, kaidah usul fikih, kalau tidak bisa semuanya. Kita tidak bisa sempurna dengan semua amal. Mana yang bisa, kerjakan. Dunia sekarang adalah dunia yang memungkinkan orang untuk tidak bahagia. Teknologi semakin sempurna. Ada Internet of Things, ya Bu. Naon Internet of Things teh? Segala rupa ngangge internet. Ibu masak pakai internet. Dari mana? Lihat tutorial di YouTube. Bagaimana bikin iga garang asem. Apa bumbunya? Ada di internet. Ibu pengen bikin pesmol, ikan emas ala Cianjur. Ada semua. Ya. Internet of Things. Internet meliputi seluruh hidup kita. Ada juga revolusi 4.0, revolusi 4.0. Mesin semakin pinter. Nanti mah mesin dengan mesin teh ngobrol. Sebuah perusahaan tekstil di Jawa Tengah, Sritex, mesin pabrik sangat besar. Zaman Orde Baru disitulah dibikin baju korpri. Ya. Jadi besar banget. Tapi dikabarkan katanya pilot. Tapi diam-diam siap-siap mesin-mesin baru dari Cina akan masuk menggantikan mesin-mesin yang lama. Pilot artinya apa? Pabrik ditutup, karyawan di PHK. Nanti bisa diterima lagi, belum tentu. Karena mesin yang baru mah bisa menggantikan 1.000 tenaga kerja. Mesin jeung mesinna ngobrol, masuk ke mesin kain ke sini. Cek mesin kain teh, siap-siap mesin jahit, ya kain rek datang. Cek mesin jahit teh, ke mesin potong heula atuh cenah. Oh nya cenah ke mun tos mesin potong ka dieu. Kita teh targetnya sehari 1.000. Itu mesinnya bisa ngobrol, bukan dengan cara begini, tapi mengirimkan sinyal-sinyal dan semua bersiap. Dan pada umumnya mesin bisa bekerja 24 jam tanpa berhenti. Manusia gimana? Ningalikeun hongkol gitu. Satu mesin menggantikan 1.000 manusia. Yang asalnya karyawan pabrik 10.000 diganti dengan 10 mesin. Siapa yang untung? Pengusaha. Tenaga kerja kemana? Terserah. Bukan urusan saya, kata pengusaha. Kalian tidak bisa mengadaptasi dengan mesin. Jadi teknologi mungkin menjanjikan kemudahan, tapi juga mengancam manusia. Sampai tahun 2030, kata PBB, akan ada 1,5 miliar manusia kehilangan pekerjaan. Sekarang sudah dirasakan. Pabrik di Jawa Barat banyak tutup. Kenapa? UMK-nya tinggi, 4,5 juta. Purwakarta 5 juta. Cikampek 5, Kerawang 6. Pindah kemana pabriknya? Ke Jawa Tengah. Di mana? Di kota Solo dan sekitarnya UMK 1,9 juta. Di daerah Brebes, Pekalongan, Tegal ke bawah 2,5 juta. Kalau karyawan 10.000, 4,5 juta dikurangi 2 juta, berapa selisihnya?
2,5 juta kali 10.000 berapa, Bu? 2,5 juta kali 10.000 berapa? 25 miliar. Sebulan penghematan 25 miliar. 1 tahun 300 miliar. Mendingan pindah pabrik ya mah tutup. Kemana karyawana? PHK we antep. Jadi industri teknologi bisa membuat manusia sengsara. Kecuali manusia-manusia yang beriman dan beramal soleh. Imannya kuat kepada Allah, hubungannya amal solehnya apa? Pinter dan terampil. Otaknya pinter, tangannya terampil. Ya. Kata Pak Jainuddin MZ macana, kudu jadi berotak Jerman, berhati Mekah. Otakna pinter, hatina bertakwa. Kata saya, berotak Jerman, berhati Mekah, bertangan Cina. Orang Cina segala dijieun. Sampai ke paniti, bros ibu, gunting kuku nomor 777, eta buatan Cina. Sampai sekarang. Kereta api cepat buatan Cina. Mobil buatan Cina. AC buatan Cina. Jadi pas tahun baru Cina juga kita ikutan tahun baruan. Nah, di mana? Dasadaya buatan Cina. Dari microwave, dari oven, segala rupa buatan Cina. Bukan salah orang Cina. Kata Nabi juga, utlubul ilmi walau bi sin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kalau kita tidak punya keterampilan, kalau kita tidak pintar, lewat. Putra putri bapak ibu kudu paling tersaroleh, nggak ada pilihan lain. Soleh, pinter, terampil, nggak ada pilihan lain. Ya. Kalau te soleh, te pinter, kabisa, lewat. Mau jadi nanaon, paling ngarep-ngarep BLT. Eta ge mun aya keneh. Mun ceuk Pak Prabowo ulah tuman bere we BLT, geus antep cenah. Kewe BLT marek pemilu gitu. Ukur ngarep-ngarep BLT. Kenapa? Tidak berkualitas. Ibu tahu harga rumah di Kota Baru Parahyangan? Ada yang 100 juta? Ada. 3 miliar, 5 miliar. Siapa yang bisa beli? Yang pinter, berkualitas, karena pinter dan berkualitas dan terampil, dibayar mahal. Maka dia bisa beli. Kalau enggak, punten. Ukur milu lompatan we wungkul dia popotoan. Mampir ke IKEA gitu balanja ningalian we hungkul foto di akhirnya sudah dipoto gitu. Rek meuli disimpen di mana jeung hargana mahal. Jadi enggak ada pilihan kecuali kita siapkan anak-anak kita untuk jadi anak yang soleh, anak yang pinter dan terampil. Enggak ada pilihan. Apa jalannya? Sekolah, pendidikan. Ibu mendingan hidup sederhana sekarang, tapi anak-anak diberikan pendidikan terbaik. Kalau anak-anak enggak sekolah, udah enggak sekolah, enggak punya keterampilan, tidak punya kemampuan bahasa, tidak ada keinginan untuk bangkit, budak sangsara, nepi ka kolot. Enggak akan ada artinya apa-apa. Ada anak dari Blitar, anak satpam. Ibunya tukang warung, warung kecil. Bukan warung toko jaringan, bukan Alfa, bukan Indomaret. Ini mah warung biasa di lembur. Anaknya enggak ada yang sekolah kecuali yang bungsu. Yang bungsu sesudah SD, TK, SMP, hoyong. Habis SMP pengen ke SMA, dia datang ke rumah bupati. Pak Bupati, saya pengen sekolah tapi orang tua saya miskin. Kamu sekolah kata bupati, tapi kerja di rumah saya. Jadi bebersih di rumah. Boleh Pak Bupati. Eta budak sekolah sambil bebersih di rumah bupati. Nilai SMA-nya bagus, dapat beasiswa ke IPB Bogor. Berangkat ke IPB, nggak bilang ke orang tuanya, dia bilang oke, beri duit moal, di ongkosan moal. Pergilah dia ke IPB, hidup di IPB dengan segala keterbatasan, lulus IPK 4. Pulang ke rumah lapor ke ibunya, kata ibunya kamu dari mana aja, jadi TKI, di mana? Di Malaysia, di Hong Kong, bawa duit berapa kamu? Udah 4 tahun nggak pulang.
Bu, aku nggak kerja. Kemana kemarin? Aku sekolah. Di mana? Di IPB. Udah lulus, udah. Berapa nilainya? 4. Ih bodoh. Nilai mana? 4. Seri we budak teh. Sekarang mau kemana kamu? Dapat beasiswa ke Jepang. Sudah jadi doktor. Sudah jadi dosen di Fakultas Ilmu Kelautan Unpad. Anak orang miskin bisa jadi doktor di Fakultas Ilmu Kelautan. Kenapa? Sekolah, perih, ayah kahayang. Didik anak harus gitu tah. Jangan dibiarkan anak gak punya masa depan. Tanya cita-citanya apa, mau jadi apa. Tong hayang jadi selebgram wae dan tidak bisa orang tiba-tiba jadi Atta Halilintar, gak bisa. Ukur siap beunghar. Gak semua orang bisa jadi Raffi Ahmad. Adik iparna ge jadi wakil bupati di Bandung Barat, bade. Ya. Kenapa? Duitnya banyak, gak berseri. Ya. Gak harus jadi begitu. Yang penting mah sekolah yang benar. Itu geningan tesarako lagi jadi dokter HC. Ya, sedikit orang yang bisa begitu. Ya, anak kita harus perih menyiapkan diri ke masa depan yang tidak akan ringan. Teknologi makin berkembang, ilmu semakin hebat. Ilmu makin hebat, Bu. Manusia Indonesia rata-rata umurnya, harapan hidupnya bukan rata-rata. Life ekspektasinya sampai 72. Saya 61, 11 tahun lagi kalau pas. Kalau nggak nyampe mungkin lebih mungkin. Tapi ada orang yang namanya si Claire. Si Claire itu melakukan riset dibiayai oleh Google miliaran dolar. Mau ngapain si Claire teh? Kata si Claire yang namanya penuaan itu adalah penyakit. Penuaan, penyakit. Maka kalau penyakit harus ada obatnya. Kalau kata Nabi tidak ada obat untuk penyakit tua. Kata si Claire ayah. Dilakukan riset. Udah ketemu cenah. Sekarang sudah ketemu formula minimal. Bapak ibu akan bisa hidup sampai umur 150. Kalau sekarang sampai 150 riweuh gak bisa bikin grup WA. Batur. Kata si Claire bisa. Bahkan kata si Claire, bisa hidup selama-lamanya manusia itu. Caranya bagaimana? Proses penuaannya dibalik. Jadi di sini kan proses penuaan. Sel kulit, sel semua menua. Ini prosesnya dibalik. Jadi nanti bapak ibu makin lama bukan makin tua tapi makin lucu. Kalau udah dimasukin dibalik. Nggak perlu pakai skincare. Nggak perlu pakai apa yang supaya glowing sendiri. Pokoknya jadi kayak kulit bayi tak kimahanta. Hinyai gitu. Jadi ilmu makin hebat. Teknologi berkembang. Tapi kalau tidak punya iman dan tidak beramal soleh, merugi. Sekolahkan anak, Bu, Pak. Ajak ngobrol. Ajak ngobrol sampai ibu, bapak dan anak tahu cita-citanya pengen jadi apa. Sekolah sampai ke luar negeri bisa. Biayanya dari mana? Ada. Satu yakin ada rezekinya dengan iman. Itu anak satpam jadi dosen di Unpad. Bukan dongeng bohong. Anak supir taksi di Bandung Barat dari Cililin, Cihamplas. Pinter budak teh. Gawena milu perlombaan, menang wae. Tapi sekolah anak teu ngarti, cek sekolah teh budak teh lomba wae tapi tara sekolah. Akhirnya pindah sekolah. Di sekolah yang baru teu kudu sekolah, kamu mah lomba wae cenah gitu. Happy tah budak teh, lulus. Begitu SMA kelas 3 sebelum lulus, bapaknya supir taksi, dapat penumpang wartawan PR. Si bapak bingung. Cep abdi teh nuju bingung kunaon Pak, ya budak hayang ka ITB cenah, tapi da abdi mah teu boga nanaon, teu boga duit. Di mana budakna Pak? Aya, sok atuh piorang ka dieu. Dititipkan di Masjid Salman, dikasih beasiswa untuk bimbel gratis selama 2 bulan. Bimbel budak teh da pinter tuh budak nage, jadi bimbel ge tambah pinter. Begitu tes ITB lulus. Minta beasiswa, tim ITB survei ke rumah orang tuanya. Begitu ningali tim survei kalaka ceurik, rumah supir taksi teh lebih butut di kandang hayam.
Langsung dikasih beasiswa. Dikasih asrama di Salman. Terus didukung. Sekarang bagaimana? Jadi lulusan terbaik ITB. Nerusin ke S2, sudah selesai S2. Jadi harus ada keinginan gitu. Orang tuanya juga tahu, bahaya mun budak bodoh, bahaya. Budak teu berpendidikan bahaya, meskipun punya uang. Uang mah bisa habis sekejap. Dikasih uang 2 miliar, habis buat beli Jeep Rubicon. 2 miliar. Ya. Ke jalan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kecelakaan, habis, nggak ada apa-apanya. Ya. Mau 2 miliar, mau 3 miliar, habis. Tapi kalau punya ilmu, punya iman, punya ilmu, dan ada keinginan, insya Allah. Jadi hidup bahagia itu beriman dan beramal soleh. Moal ngerakeun kayak kadituna. Penduduk bumi tidak makin berkurang, Bu. Sekarang penduduk bumi itu 7,5 miliar. Nanti pada tahun 2050 diperkirakan akan 2 kali lipat, 15 miliar. Harga barang makin mahal, kebutuhan hidup makin tinggi. Kalau orang-orang yang tidak beriman, dia galau. Tidak berkualitas, disingkirkan. Tapi kalau berkualitas, insya Allah. Dengan iman kita yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tidak gelisah walaupun ada masalah. Kenapa? Cukup minta kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang beriman berusaha gagal. Ya, enggak apa-apa. Faida azamta fatawakal ala Allah. Sudah bertekad, berusaha, hasilnya gagal, serahkan kepada Allah. Apapun yang dilakukan. Sukses bersyukur, gagal bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Jalani hidup dengan selalu ingat kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah, ingatlah padaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah dan jangan ingkar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar itu ke sini, ikhtiar, terus ya, terus sabar, tinggal sabar. Nasib tidak berubah dalam sekejap. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mulai mengubah apa-apa yang ada pada dirinya. Yang asalnya nggak mau belajar jadi belajar. Anak-anak kalau sudah tersentuh semangatnya, Bu, udah punya cita-cita, nggak usah disuruh lumpat sorangan. Sok tinggali budak resep futsal, teu kudu dititahke futsal we unggal poe teh. Pulang futsal didongengkeun, hayo we gitu pun bisa masa sehari 3 kali teh futsal. Udah ada kesenangan. Ya, jadi orang tua itu salah satu tugasnya supaya anak bahagia di masa depan, menemukan cita-cita sang anak dan kemudian menemaninya untuk sampai pada cita-cita itu. Beritahu anak-anak bahwa banyak orang miskin. Saya bisa cerita banyak. Bahkan kalau sekali-kali majelis taklim ini ngundang anak-anak, saya senang. Anak SMP atau SMA, kemudian kita cerita tentang masa depan. Jangan cuma ibunya, nanti ibu cerita ke anak beda deui. Nyampe ke rumah teh, dini dengerin cek ustad ya, kamu tuh kudu pinter. Ngadengnya nage hoream cina gitu. Apalagi dipanggilnya ke main game. Entong main game wae saya masa depan main game wae teh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf karena waktu saya sampai bisa jam 11 nih. Ada pertanyaan? 1, 2, baik. Ya Bu, Bu sudah ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Lilis dari Komplek Cilame Permai. Pak Ustadz, ketika kita menjadi hambanya yang taat dan berhasil dan menjadi makhluk sosial yang baik, saya mohon pencerahan dari menjadi makhluk sosial yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua? Ada hadiah Bu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya, jelaskan cara berbaik sangka kepada orang lain tanpa meninggalkan sikap kehati-hatian.
Bagaimana itu Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan kedua lebih gede hadiahnya. Pertanyaan ketiga lebih gede lagi. Bagaimana, apa tadi Bu? Makhluk sosial yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik dan antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Beramal dengan ikhlas dan melahirkan karya-karya yang bermanfaat untuk orang lain. Teu nyusahkeun batur. Kalau dia kaya banyak tuh sedekah, wakaf, infaknya. Kalau dia ahli ilmu, teman saya ada ahli ilmu ketika COVID, beliau membuat ventilator Indonesia. Kalau yang buatan Eropa, ventilator itu mungkin 1 miliar. Buatan teman saya orang Jatayu, dosen ITB, elektro, hanya dengan belasan juta jadi ventilator. Itu amal sosial. Jadi amal sosial itu adalah karya-karya sosial yang bermanfaat bagi orang banyak. Berbagai bentuknya. Ya. Bisa berupa karya-karya alat-alat begitu. Atau yang di belakang kita kan ada Quran Braille. Itu amal sosial. Bagaimana orang yang tidak bisa melihat jadi bisa membaca. Itu amal sosial. Banyak sekali. Ya. Bikin resep nasi uduk yang murah tapi enak. Itu amal sosial. Jadi karya-karya sosial, amal-amal sosial, amal-amal soleh. Ya. Dan itu akan semakin canggih hasilnya kalau dihasilkan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Ini masjid ramah lingkungan, tidak perlu pakai AC. Nyojong naon AC udah barolong kabeh atuh. Boro-boro AC. Awal-awal masjid ini berdiri, saya diundang sholat taraweh jadi imam. Teu nyandak jas, teu nyandak naon, ngagibrig. DKM belum terbentuk, belum ada jaket, belum apa. Kadieu nge acuk salembar baju koko, Allahu Akbar gitu. Ya. Kenapa bisa begini? Oh di atasnya ada Asmaul Husna. Siapa yang bikin? Yang ngedesain Kang Emil. Kang Emil teh murid sama, murid Pak Nukman. Pak Nukman teh di Masjid Salman. Ini mirip dengan Masjid Salman. Di atasnya ada lampu-lampu. Karena Kang Emil belajar di Salman lampunya tidak berjumlah sekian. Di Salman mah lampunya jumlah rakaat sholat. Di sini mah jadi Asmaul Husna. Kenapa bisa begini? Dengan akal, dengan sekolah. Jadi karya-karya sosial yang baik akan lahir dari orang yang berilmu. Makin tinggi ilmunya makin baik. Ada teman saya bisa menghitung kesunyian mobil. Profesor Bambang Rianto. Apa ahlinya? Menghitung kesunyian mobil. Mobil makin mahal, makin sepi di dalam nanti. Mobil 2 miliar mah. Cep. Mobil angkot. Mobil 10 juta tidak perlu pakai klakson. Brek ngisi. Itu ya Bu. Pertanyaannya apa itu teh? Oh, husnuzon tanpa waspada. Jadi berbaik sangka itu pada sifat-sifat personal. Awalnya mah baik sangka kita. Tapi bagaimana supaya tidak jadi kehilangan kewaspadaan? Di tempat umum yang kita jadi orang baru. Atau di bandara. Jangan mau dititipi sesuatu pada koper kita oleh orang di sebelah. Bu, kopernya masih kosong ya. Saya over nih. Titip ya Bu. Yang dititip bisa aja ganja. Nggak bisa. Maaf. Kok nggak bisa sih Bu? Ibu segini aja mending nggak mau. Ya nggak bisa. Nggak boleh. Saya tidak boleh menerima titipan di tempat seperti ini. Kalau itu barang berbahaya. Ibu suzon ke saya. Ibu teh harus husnuzon. Oke, saya husnuzon, tapi ini tidak bisa di sini. Ya. Jadi ada rekayasa sosial yang membuat kita teh jadi kayak merasa bersalah gitu. Tiba-tiba orang datang, Bu ikut ya, aku ikut. Ikutlah Bu. Masa sih Bu nggak kenal sama saya?
Oh nggak bisa. Saya akan pergi ke sana. Ya tidak bisa, maaf. Ibu ragu-ragu nggak bisa nerima orang asing begitu saja. Ya. Jadi husnuzonnya oke, tapi jangan lugu gitu. Tahu lugu Bu? Lucu dan dungu. Kita harus waspada menyelamatkan diri. Ya. Husnuzon baik sangka kepada tetangga, tapi pagar mangger dikunci. Kenapa? Jangan sampai membuka kesempatan orang yang tidak punya niat jadi berniat jahat. Motor, mobil di luar, ya kunci sing tarapti. Ya. Kalau bisa motor tuh di dalam rumah atau di dalam pintu pagar, pagarnya dikunci. Suuzon? Bukan, ini mah berhati-hati. Dalam rekayasa sosial sering terjadi, orang di pojokan. Ya. Pinjam uang dulu lah. Itu saha. Ya sebagai sesama manusia atulah bantuan. Punten nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa weh. Ya. Kenapa sih mending nggak bisa? Ya nggak bisa, maaf. Jadi kita husnuzon. Tapi untuk sesuatu yang mengandung bahaya kita bilang tidak. Itu mah kalau di bandara mah harga mati. Kita sedang ngantri, ada yang nitip, enggak. Ya. Ada orang asing tiba-tiba pengen masuk ke rumah. Oh nggak bisa. Mau ke siapa? Sebentar Bu, saya mau masuk, nggak bisa. Suami saya nggak ada, laki-laki tidak boleh masuk ke rumah saya kecuali izin suami. Maaf. Tegas. Jadi husnuzon itu bukan berarti berlemah-lemah menghadapi ancaman. Gitu. Itu mah teknik dan kebiasaan sehari-hari. Makin bisa dipraktekkan, makin pandai nantinya. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita tutup dengan berdoa ya bersama-sama. Kalau ada yang sedang punya hajat tertentu, kuatkan dalam hati permohonannya. Saya ingin tema doa kali ini terutama adalah tentang doa tentang anak-anak. Ya. Maka bayangkan wajah anak-anaknya. Kita awali dengan basmalah, Al-Fatihah. Setelah itu saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu selama 2 atau 3 menit untuk membayangkan wajah anak-anaknya, menyebut nama-namanya dan mendoakan. Urusan anak kita beda-beda. Ada yang sudah dewasa belum punya jodoh, doakan. Ada yang sedang sekolah, ada yang belum sekolah belum kerja, doakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan bayangkan wajah anak-anaknya satu persatu, sebutkan namanya. Sebutkan apa yang ingin Bapak Ibu doakan untuk mereka. Yang sudah berumah tangga, doakan rumah tangganya bahagia, dicukupkan rezekinya. Yang sedang sekolah diberikan kelancaran. Yang belum dapat pekerjaan atau usaha, dibukakan jalan usahanya, dilancarkan mendapatkan pekerjaannya. Bayangkan wajahnya, sebutkan namanya. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Sungguh kami sangat mencintai anak-anak kami. Anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Mereka akan menjadi sumber kebahagiaan bagi kami. Mereka akan menjadi permata dalam hati kami. Tolonglah anak-anak kami ya Allah. Berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Berikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Berikan pada anak-anak kecintaan kepada ilmu dan berikan kepada mereka kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pasangan padahal usianya sudah cukup ya Allah. Pertemukan anak kami dengan pasangan yang terbaik dalam penilaian-Mu. Laki-laki yang soleh untuk anak perempuan kami. Wanita soleha untuk anak-anak laki-laki kami. Mudahkan anak-anak kami mendapatkan pekerjaan dan usaha ya Allah.
Berikan kepada anak-anak kami yang sudah berumah tangga kekuatan hati. Karena zaman begitu bergonjang-ganjing, kuatkan hati mereka dalam keistiqomahan dalam menjaga rumah tangganya. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan uji kami dengan ujian yang sekiranya kami tidak sanggup mengatasinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.